Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Kaulan Karima MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Saya Rizky Fitri Saragi sebagai moderator kelompok 8 yang bermateri Wawasan Nusantara Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Adapun teman-teman saya yaitu Amanda Putri Harsana, Eva Mulyani, dan Rahel Nevilia Sihite. Di sini ada 4 pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu wawasan Nusantara, isi wawasan Nusantara, konsep dasar geopolitik, dan konsep geostrategi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Amanda Putri Harsana. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, materi kedua yaitu isi wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh Eva Mulyani. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi: pertama, satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Kedua, satu kesatuan politik, dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Ketiga, satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial, dan satu tertib hukum. Keempat, satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Kelima, satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Keenam, satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Baiklah, materi ketiga yaitu konsep dasar geopolitik akan dijelaskan oleh Rahel Nevilia Sihite. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, konsep dasar geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan atau politik, yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Dalam teori geopolitik nasional ada beberapa konsep yang menjadi dasar unsur bagi terbentuknya negara. Antara lain, yang pertama, konsepsi ruang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup, yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik, merupakan wadah dinamika politik dan militer. Yang kedua, konsepsi Freudter merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Freudter merupakan batas imajiner antara dua negara yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, konsepsi politik merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Yang keempat, konsepsi keamanan negara merupakan kelahiran geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara baik secara fisik maupun sosial, atau ekonomi, budaya, dan kehidupan. Baiklah, materi terakhir yaitu konsep geostrategi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi.
Geografi merujuk pada ruang hidup nasional wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Dengan demikian, geostrategi adalah strategi dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya geostrategi Indonesia, yang merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan. Tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Konsepsi dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional. Berdimensi Antaragrata, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Astagrata meliputi trigrata alamiah dan pancagrata sosial. Trigatra alamiah terdiri dari geografi atau wilayah, sumber kekayaan alam dan kependudukan. Sedangkan pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan disingkat Ipolexos Budahakan. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancagatra. Ada 3 ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Yang pertama, gagasan TANAS oleh Seskowat tahun 1960-an. TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Yang kedua, gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1963-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.